Weekend kali ini kita bikin kue gunjing yuk, kue tradisional kesukaanku. Beberapa waktu lalu aku ada bikin kue mirip dengan kue gunjing. Banyak yang bilang itu kue gunjing, tapi itu bukan kue gunjing ya. Jadi yang cari resep kue gunjing bisa ikuti resep ini. Masak daun pandan, garam dan santan sambil diaduk-aduk. Kalau udah mendidih udah cukup langsung diangkat. Lanjut siapkan air hangat, gula dan ragi. Aduk semua sampai tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, ini kita diamkan dulu kitaran 10-15 menit. Nanti setelah 10 menit muncul buih kayak gini, dia menggelembung-gelembung. Oke, ini berarti ragi kita aktif dan siap digunakan. Oke, lanjut kita siapkan bahan lainnya. Ini ada kelapa parut, pakai kelapa parut setengah tua, biasanya pakai 300 gram, tapi di sini aku pakai 500 gram. Jadi opsional ya. Bagi yang mau ikut resep aslinya bisa pakai 300 gram aja. Lanjut masukin tepung beras dan 5 sendok makan terigu. Resep aslinya ini nggak pakai terigu, murni tepung beras aja. Tapi dia kalau misalnya udah dingin, yang pakai murni tepung beras lebih mudah keras. Jadi aku saranin pakai aja terigu dikit supaya nanti dia tetap lembut meski udah dingin ya. Masukin juga ragi kita tadi, aduk semua bahan sampai rata. Sambil kita tuang sedikit demi sedikit santan yang sudah dalam keadaan hangat kuku. Penting banget untuk masukin santannya yang sudah dalam keadaan hangat kuku karena setauku fermentasinya bakal berjalan dengan baik kalau santannya dalam keadaan hangat kuku. Bukan dingin juga bukan panas ya. Setahuku begitu, mohon koreksi kalau salah. Ngaduknya pakai sendok kayak gini aja udah bisa tercampur rata. Ini bikin kuenya gampang banget dan bisa dibilang anti gagal kalau raginya masih aktif ya. Udah tercampur rata, kita diamkan dulu kurang lebih 1 jam. Kalau udah 1 jam kita buka, udah kelihatan tuh ada gelembung-gelembungnya sedikit. Kita aduk rata dulu. Dan ini udah siap untuk dimasak. Panaskan cetakan dan ini udah aku olesin sedikit minyak goreng ya. Kita masukkan adonan secukupnya. Bisa nggak terlalu penuh karena ini nanti bakalan sedikit mengembang, nggak terlalu ngembang sih. Cuma kalau misalnya terlalu munjung nanti biasanya dia lengket antar satu cetakan tuh. Kita masukkan semua, lalu nanti cetakan kita tutup kurang lebih 10-15 menit lah kalau nggak salah ya. Pokoknya intinya nanti sampai bagian pinggir-pinggirnya itu udah kelihatan kecoklatan, jadi bisa dicek aja. Pakai api yang kecil aja, bila perlu tungkunya itu di double supaya dia nggak gampang gosong. Ini kayaknya udah mateng. Tuh kelihatan bagian pinggir-pinggirnya yang kue yang bagian atas itu kelihatan kan? Kalau dia udah mateng, ini agak lengket jadi kita lepasin dulu. Kita cek bagian pinggirnya. Wah, udah mateng dan siap diangkat. Mau lebih mudah bisa pakai bantuan jepit kue atau bisa pakai tusuk lidi. Pokoknya yang mana yang enak aja. Oh iya, bisa pakai garpu juga. Ini aku cobain angkat pakai tusuk lidi. Gampang banget. Cakep sekali ya. Pokoknya proses ini kita lakukan sampai semua kue selesai dicetak. Kalau nggak salah, ini seluruh adonan tadi dapatnya 24 pieces kue. Dan ini dia hasil kreasi kita hari ini, kue gunjing, kue tradisional yang rasanya tuh gurih nagih banget. Enaknya itu dimakan selagi hangat, biasanya dijual di pasar-pasar, di tempat-tempat kue tradisional. Tapi kalau mau bikin sendiri, sekarang udah tahu resepnya kan? Tampilannya cakep, kalau kata ibuku tadi ini rasanya udah mirip betul dengan yang dijual ibu-ibu di pasar. Selamat mencoba di rumah. Makasih banyak sudah mampir, murah rezeki sehat selalu. Ini gurih banget. Masya Allah.